Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami yang terdiri dari Novi Indriani, NIM belakang 043, ada Khotibah Zerko, NIM belakang 045, saya sendiri, yang terakhir ada Munawaroh Rahmawati, NIM belakang 076. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian APBN, sumber hukum, dan juga sumber dana. Yang pertama ada pengertian APBN. Jadi APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Agen Rakyat. APBN itu mengandung daftar sistematis dan juga terperinci yang di dalamnya ada rencana penerimaan dan APBN sendiri itu setiap tahunnya diputuskan oleh undang-undang. Kemudian ada sumber penerimaan dana APBN. Sumber penerimaan dana APBN diperoleh dari bermacam-macam sumber, yaitu yang pertama ada penerimaan pajak dan yang kedua ada penerimaan bukan pajak atau PNBP. Yang pertama ada penerimaan pajak, yaitu pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan. Yang keempat ada biaya perolehan hak atas tanah dan konstruksi atau BPHTB dan juga cukai. Yang terakhir ada pajak lainnya seperti pajak perdagangan, yaitu biaya masuk dan pajak ataupun pungutan ekspor. Dan yang kedua ada penerimaan bukan pajak atau PNBP, yang terdiri dari penerimaan dari sumber kekuatan alam, yaitu dari alam sendiri. Yang kedua ada setoran laba BUMN. Yang ketiga ada penerimaan bukan pajak lainnya. Contohnya ada laba pemerintahan, kemudian ada penjualan saham, ada sertifikat ataupun surat berharga milik pemerintah lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya mengenai unsur-unsur dari APBN. Nah, dalam praktek kenegaraan di Indonesia itu pengertian APBN mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dengan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara itu ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari pasal tersebut itu tercantum beberapa unsur APBN di dalamnya. Nah, di sini tuh ada 5 unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Yang kedua itu APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN itu berlaku untuk 1 tahun. Kemudian yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, APBN ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi dari APBN. Untuk fungsi di sini tuh mengacu pada pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan ada 6 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi otoritas. Maksud dari fungsi otoritas ini itu mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Untuk fungsi kedua yaitu fungsi perencanaan. Maksudnya di sini tuh anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam melancarkan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Maksudnya di sini tuh anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara itu sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau belum. Kemudian yang keempat yaitu fungsi alokasi. Nah, maksudnya tuh di sini anggaran negara itu harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perekonomian. Kemudian untuk fungsi yang kelima yaitu fungsi distribusi. Maksudnya di sini tuh kebijakan anggaran negara itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Di sini tuh maksudnya anggaran pemerintah itu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur APBN. Untuk struktur dari APBN di sini tuh dibagi menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja negara dan juga pembiayaan. Dalam belanja negara sendiri itu tuh juga terdiri dari dua, yaitu belanja pusat dan belanja kawasan. Belanja pusat sendiri itu merupakan belanja yang dipakai untuk membiayai pemerintah pusat dan tidak memihak yang dilaksanakan di pusat maupun di kawasan. Untuk belanja negara di sini tuh juga dipecah menjadi dua kembali, yaitu pemerintah pusat dan nah di sini tuh pemerintah pusat tuh ada beberapa kategori, yaitu yang pertama itu tuh terdiri dari belanja pegawai, terus belanja benda atau barang, kemudian belanja modal, terus juga pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non BBM, kemudian belanja hibah dan belanja sosial. Untuk belanja kawasan sendiri merupakan belanja yang dibagi baik ke pemerintahan daerah, kemudian sebagiannya tuh masuk ke dalam pendapatan APBN kawasan yang bersangkutan. Nah, untuk belanja kawasan ini tuh terdiri dari dana untuk hasil, dana alokasi umum, terus juga dana alokasi khusus, terus dana otonomi khusus. Kemudian untuk pembiayaan sendiri itu tuh terdiri dari pembiayaan luar negeri dan pembiayaan dalam negeri. Untuk pembiayaan dalam negeri, untuk pembiayaan luar negeri itu penarikan pinjaman luar negeri. Di sini tuh terdiri dari program dan proyek, kemudian pembayaran cicilan pokok utang yang sudah jatuh tempo dan moratorium. Kalau untuk pembiayaan dalam negeri itu terdiri dari perbankan, terus juga privatisasi surat utang negara dan juga penyetoran modal negara. Kemudian untuk selanjutnya yaitu asas-asas dari pengelolaan keuangan negara. Di sini tuh asasnya mengacu pada Amanat Pasal 23J Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari akuntabilitas berorientasi pada hasil, terus juga profesionalitas, kemudian proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan juga yang terakhir pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawaroh Rahmawati dengan NIM akhir 076. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan APBN pada tahun 2011. Nah, kebijakan APBN ini itu ada kebijakan pendapatan dan hibah. Untuk pokok-pokok kebijakan penerimaan perpajakan pada tahun 2011 itu terkait tentang penggalian potensi, peningkatan kualitas, ekstensifikasi barang kena cukai, penyesuaian tarif cukai, peningkatan pengawasan, dan DTP. Nah, untuk selanjutnya ada pokok-pokok kebijakan PNBP pada tahun 2011. Untuk PNBP ini itu ada migas dan non migas. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada laba BUMN. Untuk migas di sini itu singkatannya dari minyak bumi dan gas gitu ya, teman-teman. Untuk migas di sini itu pokok-pokoknya terfokus pada 3 poin. Yang pertama, peningkatan produksi atau lifting migas dengan didukung insentif fiskal, efisiensi cost recovery dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada. Dan yang terakhir ada perbaikan infrastruktur migas. Untuk selanjutnya yang SDA non migas dan PNBP lainnya itu terkait SDA pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Yang kedua ada peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi terkait PNBP KL. Yang laba umum ini ada 2 poin. Yang pertama itu peningkatan kinerja BUMN dan penerapan payout ratio yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing BUMN.
Nah, untuk pelaksanaan APBN di sini itu ada alurnya, teman-teman. Yang alurnya pertama itu dokumen itu harus disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, dokumen anggaran ini itu harus disahkan dan dilalui secara urut. Yang pertama itu dari Menteri Keuangan, lalu selanjutnya melalui menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, selanjutnya ke Gubernur, lalu ke Direktur Jenderal Anggaran, dan selanjutnya itu Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, dan juga ada Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Nah, jika dokumen tersebut melewati salah satu pengesahan dari kesemua itu, maka pelaksanaan APBN tidak bisa dilakukan. Nah, ini ada beberapa peta dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan lalu kembali lagi ke bulan Januari. Itu yang pertama pada bulan Januari sampai Februari untuk pelaksanaan anggaran itu melalui dari arah kebijakan dan prioritas. Ini harus sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, konsep KEM dan PPKF. Untuk bulan Februari itu melakukan research envelope. Di bulan Maret itu ada pagu indikatif. Jadi pagu itu ibaratnya kalau ada di dunia kampus di bidang organisasi itu ada dana DIPA. Nah, dana DIPA ini kayak batasan maksimal untuk pencairan dana gitu, teman-teman. Jadi ketika ingin melakukan pencairan dana itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh kebanyakan. Kalau misal kurang tidak apa-apa sih kayaknya. Tapi ini ada batasan untuk mencairkan dana. Misal dari pihak pemerintah itu harus maksimal pencairan dana untuk anggaran desa. Contohnya maksimal itu 15 juta gitu. Jadi di anggaran desa ini tidak boleh melebihi dari 15 juta gitu. Karena di anggaran desa ini sudah ditetapkan untuk batas maksimal pencairan atau istilahnya pagu atau DIPA ini. Gitu. Untuk selanjutnya itu pada bulan Mei itu ada penyampaian KEM PPKF, di bulan Juni ada pagu anggaran, di bulan Agustus ada RAPBN, RUU dan NK, dan yang akhir Oktober ini ada Undang-Undang APBN. Di bulan Maret, Juni sampai Oktober ini pembahasan bersama DPR. Jadi selain DPR tidak boleh ikut membahas ini. Untuk aspek teknokratis dan politis ini itu dimulai dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Nah, selanjutnya di aspek administratif ini itu di bulan November dan Desember. Di bulan November ini ada rincian alokasi anggaran, dan di bulan Desember ini ada DIPA. Lalu pelaksanaan anggaran yang dikelola pada 1 tahun yang lalu bisa dilaksanakan di bulan Januari awal gitu. Selanjutnya terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2001 ini tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Di pasal 6 ayat 1 saya memfokuskan pada bagian itu karena yang pertama anggaran belanja pemerintah pusat. Anggaran belanja itu terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat, dana pertimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyeimbang. Nah, ini untuk dokumen anggaran itu terisi dari daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA, dokumen yang dipersamakan dengan DIPA, dan dokumen pembayaran ini terkait tentang surat permintaan pembayaran SPP, surat perintah membayar atau singkatannya itu SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Nah, untuk dokumen pembayaran ini jika kayak ada kesalahan gitu, maka dilakukan retur. Lalu dari retur itu bisa dikonfirmasi kepada satker yang terkait atau satuan kerja gitu yang melakukan anggaran. Nah, untuk kebijakan di sini untuk pendapatan negara dan hibah itu pertumbuhan pajak non migas naik ya, terjadi kenaikan sekitar 14%. Dampak kenaikan ini itu yang pertama ada perlambatan ekonomi pada tahun 2009 dan pemulihan ekonomi pada tahun 2010. Untuk kebijakan perpajakan ini dalam menghadapi perlambatan ini itu dilakukan dengan yang pertama penurunan tarif PPh badan 3%,
dari 28% ke 25%. Nah, ini ada penurunan tarif PPh sebesar 3%. Dan insentif PPN sejalan amandemen Undang-Undang PPh dan UU PPN. Selanjutnya itu ada subsidi pajak PPN dan bea masuk store tertentu atau stimulus pajak. Dan selanjutnya itu melanjutkan reformasi dan modernisasi di perpajakan dan kepabean. Ya. Di sini ada kebijakan PNBP. Kebijakan PNBP ini apa saja? Itu terkait peningkatan produksi SDA sumber daya alam. Itu ada dua, migas dan non migas. Yang migas itu seperti tadi, dan non migas itu seperti yang kehutanan, perikanan dan lain sebagainya itu. Nah, untuk peningkatan kinerja BUMN ini itu masuk ke dalam kebijakan PNBP. Lalu perbaikan administrasi PNBP KL. Nah, ini untuk yang terakhir. Dan untuk mengingatkan kepada teman-teman semua, kalau APBN itu uang kita, uang masyarakat, uang rakyat. Maka dari itu, uang rakyat Indonesia itu harus digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas presentasi kali ini dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.